Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf untuk laki-laki adalah shaf pertama, dan sejelek-jelek shaf bagi laki-laki adalah shaf yang paling terakhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik shaf wanita adalah shaf yang paling terakhir atau paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya barisan shaf perempuan adalah yang terdepan. Ini kaitannya dengan tata cara sholat berjamaah ya, penataan shaf dalam sholat berjamaah. Kita melaksanakan sholat itu tentu barisan sholat harus diatur sedemikian rupa ya. Karena kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian barisannya tidak lurus ya, tidak beraturan, maka itu akan bisa menyebabkan sholat berjamaah kita bermasalah. Tidak afdol, bahkan bisa tidak sah ya, kalau barisan sholatnya tidak beraturan. Maka sawu sufufakum, kata baginda Rasul, luruskan barisanmu, luruskan shafmu. Jadi melaksanakan berjamaah itu keutamanya adalah bagaimana kita menata shaf ya, barisan orang berjamaah. Nah, kata baginda Rasul, khairus sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik barisan orang berjamaah itu adalah paling depan. Wasarruha akhiruha, dan seburuk-buruknya adalah barisan yang paling belakang. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kalau kita mengetahui betapa besarnya pahala berjamaah itu, ya, orang yang menempati barisan terdepan itu yang paling utama. Dan itu yang paling besar nilai pahalanya. Itu yang terbaik, kata baginda Rasul. Jadi untuk jamaah laki-laki itu, mestinya dia harus menempati saf terdepan. Kita mestinya harus berebut ya, berebut barisan terdepan ketika berjamaah. Jangan seperti biasanya kita ini kalau berjamaah itu selalu nunggu orang lain di depan, kita mencari di belakang. Terutama kalau sholat Jumat itu ya. Kalau sholat Jumat biasanya itu berebut untuk dapat barisan paling belakang supaya dapat tembok bisa bersandar itu. Padahal kalau kita mengetahui barisan yang paling utama dalam berjamaah itu adalah barisan terdepan. Untuk laki-laki ya, untuk laki-laki paling depan. Kenapa begitu? Karena orang yang barisannya paling depan ini jauh lebih mengundang kekhusyuan daripada orang yang berjamaah di bagian belakang itu. Orang yang menempati saf terdepan, dia lebih khusyuk. Lebih khusyuk, lebih khidmat, lebih konsentrasi ketimbang mereka yang menempati barisan di belakang. Kalau di belakang, namanya juga orang di belakang ya, semua yang di depan akan terlihat. Saudara kita, teman kita, tetangga kita yang ikut berjamaah, karena kita paling belakang, maka kita bisa melihat semua orang di depan. Yang pakai baju merah, yang pakai baju hijau, yang pakai baju kuning, semua bisa kita lihat, dan itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Itu bisa merusak nilai kehusyuan kita. Tapi kalau kita menempati saf paling depan, kita tidak akan banyak yang kita lihat itu. Paling-paling kalau kita menempati di paling depan, tembok lah yang paling kita lihat ya. Tembok paling-paling, karena kita paling depan gak bisa melihat orang lain. Di samping kiri, samping kanan kita gak bisa melihat.
Ya walaupun namanya orang berjamaah itu tentu ya, sholat itu kan utamanya kita disunahkan ketika sudah takbir, tundukkan pandangan kita ke arah tempat sujud, gitu. Tundukkan ke tempat arah sujud. Jangan sampai kita sedang sholat tuh pandangan kemana-mana, mata kemana-mana ya. Matanya pelatat-pelotot lihat ke atas, lihat ke samping, ya itu nggak sah seperti itu. Ya, kita nggak sah, belum lagi kita akan rusak sholatnya. Karena apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi kehusyuan kita. Jadi ketika Allahu Akbar, kita berdiri memulai sholat, pandangan sudah kita tundukkan ke arah tempat sujud. Ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, kita arahkan pandangan kita di tempat sujud kita. Itu utamanya begitu. Tetapi kalau kemudian namanya orang sholat itu kan terkadang sesekali kita menghadap ke depan ya. Ketika kita bangun dari sujud, kemudian kita berdiri itu kan pandangan pasti ke arah ke depan. Nah kalau kita menempati barisan terdepan, ya, menempati saf terdepan, kita akan lebih aman daripada di belakang. Tidak banyak pemandangan yang kita lihat. Itu. Paling-paling tembok. Ya tembok juga kadang-kadang ya. Ada saja yang bisa mengusik kehusyuan kita. Kadang catnya kurang rata. Kita sambil sholat sambil liatin tembok. Ini kok orang ngecat kurang rata. Ya. Ini kok keramik masanya kok nggak lurus. Ya. Ada saja yang bisa mengusik kehusyuan kita. Maka sebaiknya kita tundukkan ke arah tempat sujud. Ya. Tempat sujud pun terkadang bisa membawa kita nggak khusyuk. Kalau sajadah kita, karpet kita banyak ornamen, banyak gambar, ya itu bisa mempengaruhi kita dalam menjaga kehusyuan. Jadi karpet itu sebaiknya polos aja ya. Kalau hijau ya hijau polos ya. Jangan terlalu banyak ornamen. Sajadah kalau kita mau beli sajadah itu utamakan sajadah yang polos ya. Kenapa? Kalau sajadah kita banyak gambarnya, banyak ornamennya, itu juga bisa mempengaruhi kita. Karena kita ketika bersolat menghadap ke arah sajadah. Ketika kita berdiri, ketika kita memulai sholat, pandangan kita tertunduk ke arah tempat sujud. Kalau tempat sujud kita banyak gambarnya, banyak ornamennya, ya kemudian itu akan mengganggu sholat kita. Ya, gambarnya misalkan masjid ya, atau gambarnya Ka'bah kan umumnya namanya sajadah kan gambar Ka'bah, gambar masjid ya. Kalau kita nggak khusyuk ya, gambar itu yang akan membawa kita terbang ketika sholat itu, pikirnya kemana-mana. Yang akan membuat pikiran kita ngaco kemana-mana karena yang kita lihat ketika sholat adalah gambar. Maka kalau kita sajadahnya itu polos ya, itu akan lebih mengundang kekhusyuan. Jadi sebaik-baik barisan berjamaah itu yang paling depan bagi laki-laki. Kalau di bagian belakang itu terlalu banyak pemandangan yang kita lihat. Ya walaupun tadi kita dianjurkannya menghadap ke bawah, tapi kita kan sesekali menghadap ke depan pandangan kita. Ketika kita menghadap ke depan, semua orang yang di depan kita terlihat. Yang pakai kaos, yang pakai gamis, yang pakai batik, yang pakai baju putih, yang pakai jubah, yang pakai peci, yang nggak pakai peci, yang pakai sarung, yang nggak pakai sarung, yang pakai celana, semua bisa kita lihat. Ya, bisa kita lihat. Dan itu akan banyak membawa kita kurang konsentrasi. Ada saja yang kita lihat, kita pikiri. Ini orang kok pakai baju, ada gambarnya ya. Ini kok orang bajunya kok kotor, belum dicuci kali ya. Jadi mikirin baju orang akhirnya ya. Lihat sarung teman-teman kita di depan kelihatan semua ya. Ini sarung ini bagus, sarung ini jelek, sarung ini motifnya indah. Hanya semua sarung di depan kita bisa kita lihat. Dan itu bisa merusak sholat kita. Ya. Maka yang lebih aman adalah kita menempati barisan terdepan. Cuma kadang-kadang kita ini, masyarakat kita, jamaah kita, ini kurang begitu paham tentang bab ini. Jadi mereka kadang-kadang kalau sudah qomat itu berdiam diri, gak segera berebut tempat paling depan. Mestinya berebut
tempat yang paling depan, jangan nunggu jamaah yang lain, sok yang lain dulu, yang lain dulu, yang lain dulu, kita paling belakang. Supaya apa? Supaya ketika kita selesai bisa pulang duluan, tidak ada yang kita langkahi. Ya. Sudah pulang mikirnya itu. Jadi yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah orang yang menempati saf terdepan. Sehingga kata baginda Rasul, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik barisan saf laki-laki dalam berjamaah adalah awaluha, yang paling pertama, yang paling depan. Dan utamakan yang di depan ini adalah orang-orang yang alim, ya. Orang-orang yang kira-kira bisa menggantikan imam saat imam batal, ya. Jangan sampai yang terdepan ini orang-orang yang nggak mengerti fikih, yang di belakang malah orang-orang alim, ya. Walaupun saf terdepan itu yang paling bagus, tapi usahakan yang paling dekat imam, yang paling belakang imam itu adalah orang alim. Saat imam ini batal, bermasalah, ya, kemudian dia meninggalkan tempat sholatnya, maka makmum yang paling belakang bisa segera menggantikan imam, maju ke depan, menggantikan dan meneruskan pekerjaan imam. Jadi yang namanya berjamaah itu begitu, ya. Bukan kemudian di tengah-tengah sholat berjamaah, imam batal kemudian bubar semua, tidak. Mengulang lagi dari awal, ya lama lagi. Ya. Kalau imam batal, ya, imam segera meninggalkan dan mengasih kode kepada orang yang di belakangnya. Yang di belakangnya segera maju menggantikan pekerjaan imam. Maghrib misalkan, ya, baru dapat 1 rakaat, tiba-tiba mau rakaat kedua batal. Maka orang yang di belakang imam menggantikan, melanjutkan dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Bukan bikin sholat baru, ya. Kalau bikin sholat baru nanti repot. Bagaimana kalau kemudian batal lagi, diulang lagi, batal lagi, diulang lagi. Kan kapan selesainya? Jadi usahakan yang di belakang imam persis, ini orang yang bisa menggantikan posisi imam saat dia batal. Orang yang kealimannya sama dengan imam. Orang yang bacaannya mungkin hampir sama dengan bacaan imam, ya. Fasyihnya mendekati bacaan imam. Jadi jangan sampai ketika imam ini batal, tidak ada yang menggantikan. Ya. Kalau nggak ada yang ngerti, sekali menggantikan orang yang ngerti apa-apa, rusaklah berjamaah kita. Wasarruha akhiruha, sejelek-jeleknya barisan orang sholat berjamaah itu adalah untuk laki-laki yang paling belakang. Karena di belakang itu akan jauh lebih sulit menata kekhusyuan daripada mereka yang berada di bagian depan. Sebaliknya khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik barisan orang berjamaah untuk perempuan itu bukan depan tapi belakang. Ini kebalikannya, ya. Kalau laki-laki yang paling bagus paling depan, kalau perempuan yang paling bagus yang paling belakang, ya. Wasarruha awaluha, dan yang paling buruk bagi seorang wanita adalah barisan berjamaah yang paling depan. Kok bisa begitu? Pertama, ya, kalau wanita menduduki di barisan terdepan, artinya dia lebih dekat dengan laki-laki, ya, dengan barisan laki-laki. Semakin dia dekat dengan laki-laki, maka etikanya akan berkurang, ya. Etikanya akan berkurang. Kalau hijabnya itu pendek, maka dia bisa melihat jamaah di depan, ya. Semakin seorang perempuan melihat ke arah depan, ke arah bapak-bapak, itu kekhusyuannya akan terganggu, ya. Kekhusyuannya akan terganggu. Ya, kalau posisi berjamaahnya itu di satu masjid, hijabnya, ya, laki-laki di bagian depan, perempuan ada yang di bagian belakang. Karena kadang begitu, ada posisi musola masjid, ya, yang hijabnya membelah di bagian tengah, ya, laki-laki di bagian depan, perempuan di bagian belakang. Kalau kondisi perempuan di bagian belakang, maka saf terdepan dia akan langsung melihat, ya, barisan laki-laki di depan, dan itu akan mengundang ketidakhusyuannya dalam melaksanakan sholat. Itu kurang etis. Kurang etis ketika seorang perempuan sedang sholat melihat seorang laki-laki.
Tapi kalau di bagian belakang, maka yang dia lihat adalah barisan terdepannya itu, barisan yang di depannya, ya sama-sama kaum wanitanya, akan lebih terjaga pandangannya. Akan lebih terjaga pandangannya yang dia menempati saf paling belakang ketimbang dia menempati saf yang paling depan itu. Ya. Nah, kemudian kenapa paling belakang paling bagus? Asumsinya kalau wanita menempati barisan terbelakang ketika berjamaah, dia datangnya belakangan ke masjidnya gitu ya. Datang ke masjidnya belakangan karena dia mengurusi kebutuhan suami di rumah. Kebutuhan anak, kebutuhan suaminya. Sehingga anaknya, suaminya sudah pergi duluan ke masjid. Sehingga dia masih banyak pekerjaan di rumah. Sehingga pantas kalau kemudian dia terlambat dan menempati saf paling belakang. Itu ya. Logikanya begitu. Logikanya begitu. Ketika seorang perempuan dia paling terlambat belakang, dia menempati saf paling belakang, diasumsikan dia di rumah banyak pekerjaan sehingga terlambat datang ke masjid. Bukan terlambatnya karena ya main handphone, bukan terlambatnya karena nonton TV, bukan terlambatnya karena ngobrol ya ngerupit dengan tetangga, tapi terlambat ke masjidnya karena dia memenuhi dulu kebutuhan suami. Suaminya mau ke masjid, dia setrikain bajunya, setrikain sarungnya, siapkan pecinya. Anak yang dia ikut bapaknya ke masjid menyiapkan dulu sarung-sarungnya, ya, bajunya. Sehingga suaminya sama anaknya pergi duluan ke masjid, dia terlambat ke belakang karena dia masih banyak yang disiapkan. Sehingga asumsinya pantaslah ya, agak pantas kalau kemudian dia datangnya paling belakang. Kalau dia paling depan, itu logikanya berarti dia nggak ada pekerjaan di rumah. Ya, dia paling cepat ke masjid, berarti dia nggak banyak pekerjaan di rumah. Mungkin dia punya pembantu, punya ART, ya, punya asisten rumah tangga, sehingga pekerjaannya dilimpahkan kepada pembantu. Tidak banyak yang dia kerjakan sehingga lebih cepat ke masjid, sehingga menempati barisan paling depan. Ini paling kurang bagus ya, paling kurang bagus ya. Sarru awaluha itu. Yang menempati barisan paling depan itu kurang bagus ya, jelek. Tetapi ya, baik sholat di barisan depan maupun belakang, tetap itu adalah terbaik ya, karena dia sudah menyempatkan diri datang ke masjid melaksanakan berjamaah dibanding mereka yang sholatnya di rumah. Jelas jauh bandingannya ya. Sekecil-kecilnya pahala orang berjamaah di masjid tentu jauh dibanding dengan orang yang berjamaah di rumah. Kenapa? Jelas ya. Rumah itu ya bukan rumah Allah, itu rumah kita, bukan tempat ibadah ya. Tapi kalau masjid, musola, tajuk ya, itu tempat ibadah, rumah Allah. Sehingga nilai pahalanya berbeda. Orang yang berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah walaupun sama-sama berjamaahnya. Jadi walaupun kita menempati mungkin barisan paling belakang sebagai seorang laki-laki ya, kurang afdol umpama, kurang utama, kurang sempurna pahalanya, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa berjamaah di masjid. Tapi sebaiknya kita harus berebut, berlomba mendapatkan barisan paling depan. Sudahlah kita mendapatkan pahala berjamaah, kita mendapatkan pahala keutamaan kita menempati saf terdepan. Double pahalanya ya. Namun sekali lagi yuk kita barisan depan, barisan belakang, yang penting kita bisa berjamaah di masjid sesuai dengan perintah baginda Rasulullah bahwa seorang laki-laki dianjurkannya sholatnya di masjid, bukan di rumah. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan memang dianjurkannya di rumah. Kenapa? Karena kalau perempuan itu banyak mengandung fitnah, gitu ya, banyak mengandung fitnah. Belum lagi kalau umpama dia seorang wanita ke masjid, ya, kemudian suaminya pulangnya belakangan dia duluan, ya, umpama maghrib atau isya atau subuh, dia pulang sendirian, ini kan berbahaya. Berbahaya seorang wanita dia jalan walaupun dari masjid ada saja ya gangguannya, ada saja godaannya,
berbahaya. Maka sebaiknya kalau seorang perempuan dia ke masjid, dia bersama mahramnya. Baik itu suaminya, baik itu anaknya, adiknya, ibunya, bapaknya. Supaya tidak mengandung dan mengundang fitnah. Jadi perempuan sebaiknya di rumah. Tapi kalau seorang perempuan ingin datang ke masjid berjamaah, bagus, jangan dilarang. Dia pengen berjamaah, tapi perlu hati-hati. Haruslah dia membawa seorang mahram yang bisa mendampingi dia ke masjid. Tapi laki-laki nggak ada alasan ya, kecuali hujan, kecuali dia musafir, kecuali dia dalam kondisi sakit. Tanpa ada kendala, seorang laki-laki harus datang ke masjid, berjamaahnya di masjid.